khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala alladzina utul ilma darajat. Al-ayat wa qala nabiyyuna Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Hadal mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, wabil khusus ketua DKE Al-Mukhlisin dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, ditambah-tambah rezekinya, ditambah-tambah kebarokahannya, ditambah-tambah ketaatannya, dan mudah-mudahan istri-istrinya ditambah-tambah. Amin. Amin. Ya kalau kita sih siap ngaminin, masalahnya berani apa enggak. Mudah-mudahan istri-istri ditambah-tambah kesehatannya, ditambah-tambah katanya. Kalau sudah dicabut ruhnya, nggak mungkin selama-lamanya disimpan di rumah. Betul-betul. Istri kita yang ngomong cinta sama kita, belahan jiwa sehidup semati. Kalau kita udah mati mau boro-boro mau ke kuburan nggak mau, apalagi ikut dikubur. Betul-betul. Maka oleh karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam diri kita ada ruh, ada jasad. Ketika kita haus, kita minum. Ketika kita lapar, kita makan. Ketika kita lelah, istirahat. Ketika kita mengantuk, tidur. Itu adalah untuk kebutuhan jasad kita. Untuk kebutuhan jasad. Ketika kita ingin bersama, berjima dengan istri kita, itu adalah untuk jasad kita. Jangan sampai kita enggak balance kalau jasad kita urusin. Sekarang ketika kita masih hidup, jasad kita dipercantik, diperindah, dipertampan, mandi pakai sabun. Bahkan kadang-kadang sabunnya ada yang supaya kinclong, skincare. Cuma jasad yang kita urusin. Mandi sehari tiga kali. Itu pun yang mandi yang gawat tetap baik ada. Untuk jasad kita, supaya jasad kita kelihatan oleh orang lain ini kelihatan segar, kelihatan tampan, kelihatan ganteng, kelihatan kuat dan sebagainya. Jasad kita urus. Terkadang orang melupakan ruh. Di dalam diri kita ada ruh. Ruh ini oleh kita perlu dipelihara, perlu dijaga. Maka bagaimana cara mengisi ruh kita? Maka caranya adalah tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Sesibuk apapun kita, diisi dengan ilmu, jasadnya diisi dengan kopi. Alhamdulillah, kopinya ada yang kapal api, ada yang gudai, ada yang dikasih aqua. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ada yang dikasih makanan, Masya Allah. Apalagi coy yang kurang,
Udah kita hadir di pengajian, dosa diampuni, dikasih kemudian makan, dikasih minum, dikasih kopi, alhamdulillah. Tapi walaupun begitu, udah dikasih kopi tetap ngantuknya luar biasa. Benar. Kadang-kadang kopi habis 2 gelas masih tetap banyak ngantuk. Masya Allah. Kenapa? Sebab setan paling gak suka kalau orang menuntut ilmu. Benar. Setan paling gak demen kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad menuntut ilmu. Paling gak demen dia setan. Kenapa? Sebab ketika orang hadir di majelis ilmu, dia akan mengerti, akan paham tentang masalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menambah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini, oleh Allah diketuk hati kita, dikasih hidayah hadir di majelis ilmu. Alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu kita diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita sebagai suami punya tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah. Kita sebagai suami punya tanggung jawab untuk mendidik istri-istri kita. Sebab nanti istri kita di akhirat akan nuntut sama kita. Pernahkah kita ngajarin kepada istri kita untuk bisa membaca Al-Quran? Pernahkah kita ngajar kepada istri kita supaya bisa membaca surat Al-Fatihah? Saya mau tanya sama bapak-bapak, pernah nggak ngajarin istrinya surat Fatihah? Udah bisa. Hah? Udah bisa. Masya Allah. Ya, itu tanggung jawab besar nanti di hadapan Allah. Ketika kita punya istri, tidak bisa membaca surat Fatihah, maka nanti akan ditanya adalah suaminya. Masya Allah. Dan kadang-kadang kita mohon maaf mau ngajarin istri kita, kadang-kadang galakan dia. Benar. Apa dia kata? Baru ngaji segitu juga. Kita mah ngaji tiap hari. Akhirnya lakinya udah dah bodo amat dah. Nyata. Masya Allah. Padahal kita punya tanggung jawab besar di hadapan Allah untuk istri kita dan untuk anak-anak kita nanti di akhirat di hadapan Allah akan dipertanyakan oleh Allah. Pernahkah kita mendidik anak kita? Pernahkah kita mengajarkan anak kita bisa membaca Al-Quran? Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak bisa ya Allah. Saya tidak bisa baca Al-Quran. Saya tidak pasti ya Allah. Tapi saya sudah mendidik anak saya. Saya masukkan ke pengajian. Saya masukkan ke pondok pesantren. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita sedang ngecas iman kita. Sedang ngecas iman. Dan kita kadang-kadang kalau iman lemah nggak buru-buru dicas, akhirnya lobet. Kalau HP buru-buru udah dicas. Benar. Sibuk kita lagi di jalan, siapa yang punya apa namanya itu power bank. Masuk, kenapa ini bisnis? Ini kalau lobet mati, waduh, gagal nih ngagul 3 miliar. Tapi kalau iman kita lobet. Mana ciri-ciri iman lobet? Sholat sudah mulai malas. Sholat mulai malas. Biasa berjamaah enggak? Berjamaah. Biasa tepat waktu tidak? Tepat waktu. Biasanya kalau sholat pakai baju koko, sholatnya cuma pakai di belakangnya ada gambar dewan. Ya Allah, ya Rabban. Kemudian di pos ada tulisan YouTube. Ya Allah, ya Rabban, luar biasa. Ya Allah. Tapi YouTuber gara-gara YouTuber orang kemudian lihat hasil apa kontennya, maka kemudian ada orang yang tobat, ada orang rajin sholat. Gara-gara YouTuber nanti akan masuk surga duluan. Amin.
Alhamdulillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu alam bimurdi. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian siapa? Orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang punya ilmu. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang akan diangkat derajat oleh Allah adalah orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita setelah punya ilmu diamalkan ilmunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diangkat derajatnya oleh Allah. Mana diangkat derajatnya oleh Allah? Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu akan dicari oleh orang lain, betul. Walaupun ilmunya cuma sedikit, tapi dicari orang-orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang yang punya ilmu itu punya nur, cahaya Allah, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ilmu Allah gak bakal nempel kepada orang yang suka maksiat. Belajar mah belajar, tapi maksiat melul. Bawa-bawa jablay melul. WA-an ama jahe melul. Janjian ketemuan ama jan antri. Maka ilmu Allah gak bakal nempel. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang yang berilmu itu cahaya. Ibarat kunang-kunang, Pak. Kunang-kunang ada di jauh, di tengah-tengah. Dulu waktu zaman sawah masih banyak, Pak. Itu kunang-kunang ada di tengah-tengah sawah. Walaupun kecil cahayanya, tapi oleh orang lain lihat. Artinya orang yang punya ilmu walaupun sedikit akan dicari oleh orang. Benar. Maka bapak-bapak yang kadang-kadang mohon maaf mau poligami, bagaimana supaya istri tuannya ini supaya akur, nyarikan kunang kiai itu sana anak ini dengar kiai bercahaya. Iya, emang kenapa? Saya mau poligami, masya Allah. Emang duitnya nggak ada sih, maksain doang saya mah. Ya Allah, jadi orang yang berilmu dimanapun dia berada akan dicari. Maka orang yang punya ilmu itu, Pak, orang yang punya itu punya sifat tawaduk, rendah diri, enggak sombong. Jangan mentang-mentang punya ilmu lalu dia sombong. Jangan mentang-mentang punya ilmu lalu dia takabur. Jangan mentang-mentang punya ilmu kalau dicium tangan, kalau nggak dicium tangan dikeprekin tangannya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari mana itu ilmu asalnya? Ilmu itu Allah berikan kepada Nabi Adam, Allah berikan kepada para nabi, Allah berikan kepada para rasul, Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan semua nama-nama, semua bahasa, semua apapun yang ada di dunia ini diberikan kepada siapa? Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Semua informasinya semua diberitahukan kepada Nabi Adam alaihis. Maka semua apapun yang ada di dunia ini adalah awalnya oleh Allah. Ada pohon mangga, ada pohon jeruk, ada pohon delima, ada kerbau, ada sapi, ada kuda. Siapa yang ngajarin? Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ini kita di dunia sekarang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada berbagai macam bahasa. Siapa yang ngajarin? Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihis. Dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah ajarkan semua itu. Semua ilmu Allah ajarkan, Allah turunkan kepada Nabi Adam dan kepada para nabi dan para rasul. Maka ketika kita diberikan ilmu, jangan sombong, jangan merasa paling jangan merasa paling suci. Kata Nabi, orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling suci, orang yang merasa paling hebat, gak bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kata Rasul, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, ada keangkuhan. Walaupun hanya sebesar biji cabai kecil, enggak bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Maka kata Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau Allah, kata Nabi Adam. Ya Allah, saya bisa begini